Oke, jawab ya. Pertanyaannya adalah kapan nama Allah diciptakan? Saya luruskan dulu. Nama Allah itu tidak diciptakan, Pak. Nama Allah itu diinformasikan oleh Allah. Diinformasikan, bukan diciptakan oleh orang. Tidak ada manusia yang menciptakan nama Tuhan. Yang ada adalah Nabi Muhammad SAW itu membawa informasi, diklaim dari orang Islam, dari Tuhan, memberitahukan bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Begitu, bukan Nabi Muhammad yang menciptakan. Dalam Weda itu dikarang oleh 12 manusia yang bernama Resi. Ajarannya itu salah satunya adalah berbohong, berdusta, menipu adalah perbuatan dosa. Sementara di Al-Quran pastilah tiga hal itu pasti adalah perbuatan yang salah dan berdosa. Sementara Al-Quran adalah firman Tuhan atau wahyu Tuhan. Yang benar ini ajaran manusia atau firman Tuhan atau wahyu Tuhan yang terlambat datang. Bapak harus tahu, manusia itu punya common sense. Sebelum Weda Bapak ada, sudah ada tablet Hammurabi namanya. Tablet Hammurabi itu adalah tatanan sosial manusia yang juga ada aturan-aturan dilarang mencuri dan dilarang membunuh. Ya, jadi Bapak jangan kegeeran, kitab Weda itu baru muncul setelah tablet Hammurabi. Dan kalau ada orang yang mengatakan, ya enggak, sebentar, jangan diganggu. Saya jangan diganggu dulu. Saya selesaikan saya. Nah, tablet Hammurabi itu adalah tablet yang lebih dulu ada di Mesopotamia kuno. Dan itu ditemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oleh umat muslim. Oke, jawab ya. Pertanyaannya adalah kapan nama Allah diciptakan? Saya luruskan dulu. Nama Allah itu tidak diciptakan, Pak. Nama Allah itu diinformasikan oleh Allah. Diinformasikan, bukan diciptakan oleh orang. Tidak ada manusia yang menciptakan nama Tuhan. Yang ada adalah Nabi Muhammad SAW itu membawa informasi, diklaim dari orang Islam, dari Tuhan, memberitahukan bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Begitu, bukan Nabi Muhammad yang menciptakan, seperti itu. Oke, saya terima. Karena apa? Kalau sudah masuk ke ayat-ayat, saya nggak berani.
karena saya percaya bahwa umat muslim sebegitu besarnya pasti ajarannya baik dan benar. Pertanyaan saya yang kedua, Juniripa, dalam Weda itu dikarang oleh 12 manusia yang bernama resi. Ajarannya itu salah satunya adalah berbohong, berdusta, menipu adalah perbuatan dosa. Sementara di Al-Quran pastilah tiga hal itu pasti adalah perbuatan yang salah dan berdosa. Sementara Al-Quran adalah firman Tuhan atau wahyu Tuhan. Yang benar ini ajaran manusia atau firman Tuhan atau wahyu Tuhan yang terlambat datang? Tidak ada istilah wahyu Tuhan terlambat datang, Pak. Wahyu Tuhan itu memang diturunkan oleh Allah berdasarkan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Di zamannya Taurat diturunkan Taurat untuk orang-orang Bani Israel, karena Allah Maha tahu bahwa nanti zaman kita dengan zaman orang-orang Bani Israel tentu berbeda, nggak mungkin disamakan. Begitu juga di zamannya Isa ibnu Maryam, maka diturunkan Injil, diutuslah Rasul pada zamannya sesuai dengan zamannya. Jadi bukan terlambat, Pak. Diksi seperti itu tidak tepat ya, mohon maaf, saya harus perbaiki. Dan Al-Quran itu tidak dikatakan terlambat, tapi Al-Quran itu memang ditetapkan oleh Allah, diutus nanti di zamannya Nabi Muhammad SAW. Dan tolong ulangi pertanyaannya, saya tidak ngerti pertanyaannya apa. Oke, Juniripa, pertanyaan saya, sebelum saya bertanya pasti berrelasi. Weda itu dikarang oleh 12 resi. Resi itu adalah manusia. Murni Weda itu dikarang oleh manusia. Beberapa ajarannya misalnya seperti mencuri, merampok, berdusta, berbohong adalah perbuatan dosa. Di agama Islam pun juga di Al-Quran perbuatan 4 hal itu pastilah salah. Sementara Al-Quran adalah wahyu Tuhan. Oh gitu. Pertanyaan saya adalah, ini yang mana yang benar? Apakah Weda yang jauh lebih dulu ada karangan manusia itu benar, atau wahyu Tuhan yang terlambat datang yang benar? Oke, paham. Oke, pertama ya Pak ya, Bapak harus tahu manusia itu punya common sense. Sebelum Weda Bapak ada, sudah ada tablet Hammurabi namanya. Tablet Hammurabi itu adalah tatanan sosial manusia yang juga ada aturan-aturan dilarang mencuri dan dilarang membunuh. Ya, jadi Bapak jangan kegeeran, kitab Weda itu baru muncul setelah tablet Hammurabi. Dan kalau ada orang yang mengatakan, ya enggak, sebentar, jangan diganggu, saya jangan diganggu dulu. Saya selesaikan saya. Nah, tablet Hammurabi itu adalah tablet yang lebih dulu ada di Mesopotamia kuno. Dan itu ditemukan dan ditulis diduga oleh manusia. Manusia hanya bisa menduga, tapi manusia tidak bisa memastikan, ya, apalagi hal yang sudah terjadi. Nah, kemudian tablet Hammurabi itu bahkan sangat mirip dengan Taurat. Bukan berarti kitab Taurat itu mencontek hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Karena yang namanya Tuhan itu telah mengutus nabi-nabinya sejak zaman Adam. Adam itu sudah diberikan aturan-aturan. Ya, jadi aturan manusia itu sudah diberikan oleh Tuhan lebih dahulu. Lalu kemudian kita yang baru muncul di tahun 2025 ini menduga bahwa apa yang hukum-hukum terdahulu itu bukan dari Tuhan, melainkan dari manusia. Nah, contoh seperti ini. Anda mengatakan bahwa kitab Weda itu murni dikarang oleh manusia. Anda bilang seperti itu. Saya minta tolong tunjukkan kepada saya pernyataan ini datang daripada ahli, bukan dari Anda sendiri. Karena apa? Saya tidak mau mendengarkan orang yang mengaku beragama Hindu, mengaku beragama Buddha, tapi membawa asumsi liarnya sendiri. Saya minta kepada Anda, pendapat siapa yang berpendapat bahwa Weda itu 100% karangan manusia? Siapa atau tertulis di mana di kitab Anda? Seperti itu, baru saya bisa menanggapi pertanyaan Anda. Karena kalau itu tidak ada sama sekali dan Anda karang bebas, maka Anda tidak mewakili agama yang Anda sebutkan tadi yang menggunakan kitab Weda, ya, seperti itu. Yang kedua, ya, common sense. Agama itu yang benar adalah agama yang sesuai dengan naluri manusia, bukan agama yang bertolak belakang dengan naluri manusia. Ya, seperti mohon maaf, ketika ada hukum di mana hukum, signal saya lagi jelek. Bentar, signal aku ini, teman-teman.
Ya, kalau Tuhan memberikan hukum kepada manusia mustahil bertentangan dengan common sense, dengan naturnya manusia, pasti sejalan. Jadi misalkannya kalau orang terdahulu tanpa agama sudah tahu bahwa mencuri itu jahat, maka Tuhan kemudian mengatakan bahwa pencuri itu jahat, bukan berarti Tuhan yang terlambat datang, tidak. Tetapi Tuhan telah memberikan common sense kepada manusia, secara naluri orang mengatakan bahwa mencuri itu jahat. Ya, jadi seperti itu. Tidak ada istilahnya wahyu Tuhan itu mencontek hukum manusia, karena pernyataan bahwa Weda itu murni karangan manusia itu juga belum saya temukan datanya. Kalau saya sudah menemukan datanya secara ilmiah bahwa betul Weda itu bukan inspirasi dari Tuhan, maka saya baru menerima pertanyaan Anda. Tunjukkan kepada saya, buktikan secara konkret bahwa orang-orang yang mengatakan mencuri itu berdosa, tidak boleh, itu bukanlah orang yang terinspirasi oleh Tuhan, tapi orang itu mengarang bebas dari otaknya sendiri. Saya minta data itu. Kalau tidak ada datanya, berhenti untuk mengucapkan sesuatu yang asumsi liar terkait agama, maupun agama Anda, agama Hindu ataupun agama Buddha. Seperti itu. Oke, Yuni Ripa kan orang ilmiah, sementara saya kan di bawah itulah jauh. Yuni Ripa kalau tidak salah itu sudah diunggah di Google. Yuni Ripa banyak punya laptop atau HP. Coba diunduh di Google. Kitab Weda itu karangan siapa? Coba Yuni Ripa yang manis, yang baik. Ya, saya konfirmasi kepada Anda, apakah pengarang kitab Weda itu tidak diinspirasi oleh Tuhan? Saya tidak tahu pengarangnya berinspirasi dari mana, yang jelasnya di sana. Ya sudah, kalau ada pernyataan tidak tahu, kita gini Pak. Enggak. Kalau seandainya enggak, iya saya tahu, saya tanya, apakah saya tanya, apakah pengarang ini berdasarkan otaknya sendiri atau inspirasi dari Tuhan? Saya kan tidak tahu otak mereka, yang jelasnya Ya sudah, kalau begitu dengarkan saya Pak ya, saya tidak mau debat kusir ya Pak ya. Karangan manusia itu adalah apa-apa yang ditulis oleh manusia dari hasil penelitian dan kognitifnya sendiri Pak, itu karangan manusia Pak. Tapi wahyu yang datang dari Tuhan atau informasi dari Tuhan yang ditulis oleh manusia yang dituduh sebagai karangan itu juga bisa terjadi. Maka saya minta kepada Anda pernyataan dari ahli. Jangan saya yang diberatkan Pak. Di sini Anda yang membawa statement, bukan saya yang harus membuktikan statement Anda itu benar. Salah Anda ya. Saya tidak mau direpotkan oleh agama orang lain ya, apalagi saya harus mencari tahu tentang agama orang lain. Dengarkan baik-baik. Ketika kalian membawa premis, dengarkan baik-baik, sekali lagi saya ulangi, kalian membawa pendapat tentang agama kalian, tolong bawakan kepada saya bukti informasi itu valid dari orang-orang yang sudah mengkajinya. Saya ingin pernyataan bahwa Weda sama sekali tidak diinspirasi oleh Tuhan, melainkan karangan bebas manusia. Silakan. Kami malah senang kok kalian membuktikan bahwa Weda itu adalah karangan bebas manusia. Artinya itu bukan dari inspirasi Tuhan. Jadi itu bukan, semua ajaran dalam Weda itu bukan dari Tuhan, tapi dari manusia. Itu konsekuensi logiknya Pak. Silakan. Jangan di-mute Pak. Di-mute itu Bapak. Jangan di-mute Pak. Bapak masih di-mute. Mikrofonnya dibuka Pak. Mikrofonnya dibuka Pak, Bapak. saya kasih Bapak. Nih Pak, saya bantu Bapak ya. Bapak tadi suruh saya, nggak kedengeran suaranya nggak kedengeran. Suaranya kedengeran. Nih, karena Bapak suruh saya. Yuni Ripa yang manis. Tadi Kan saya giliran ngomong. Iya nggak? Tapi Bapak di mute. Iya, silakan. Ya, tadi saya tadi di mute, benar-benar. Yuni Ripa bertanya kepada saya tentang Weda, saya sudah jawab. Mengapa Yuni Ripa membantah? Karena saya punya buktinya kalau Bapak salah. Ya kan saya tunjukkan nih, saya bantah pakai. Ya udah saya tunjukkan data kalau Bapak salah nih. Saya tunjukkan Bapak salah ya. Oke, nih. Oke, tunjukkan. Bapak suruh saya pakai. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ini orang-orang kadang-kadang, makanya hati-hati dengan orang yang mengaku beragama. Kadang banyak orang itu ngakunya beragama tapi bertentangan dengan agamanya sendiri, teman-teman ya. Pandangan umat Hindu keagamaan secara teologis dalam tradisi Hindu, Weda adalah Shruti yang didengar, wahyu ilahi, bukan karya manusia. Jeder kon tuh. Nah, terus. Ya udah. Pengarangnya siapa? Terus.
Ya terus Pak, Bapak pengarangnya ngerti siapa? arti? Weda itu pengarangnya siapa? Mana? Terus. Saya nggak tulis di sini. Saya mau nanya, ini karangan manusia. Ini kan Pak, Bapak lihat nih pertanyaan saya nih Pak. Ya, Apakah ya, ya. Weda itu Coba. karangan manusia? Pak, bentar dulu. Bapak suruh saya. Oke. Inilah saya nggak enaknya. Bapak suruh saya. Oke, terus. Saya udah Terus, bantu terus. Bapak pakai ChatGPT. Oke, terus. Nih Oke, Bapak terus, suruh saya apa tadi? Apakah Weda itu karangan manusia atau dari Tuhan? Nih pertanyaannya dijawab sama ChatGPT. Menurut pandangan umat Hindu keagamaan teologis, dalam tradisi Hindu, Weda itu diyakini sebagai yang didengar dari Tuhan. Artinya wahyu ilahi, bukan karangan lepas manusia, bukan karya manusia, karangan manusia. Ditulis memang oleh manusia, bukan Tuhan Bapak yang nulis. Ditulis dengan dikarang tuh beda, Pak. Ada tulisan yang bukan karangan kita, Pak. Kita sebagai juru tulis bukan berarti karangan kita. Jadi ada yang karangan bukan ditulis oleh orangnya. Saya mengarang tapi belum tentu saya yang tulis. Itu beda loh, Pak. Ya. Nah, di sini dikatakan menurut pandangan teologis di dalam kitab agama Hindu, justru kitab Weda itu adalah sruti, didengar dari Tuhan. Berarti bukan dari manusia tapi inspirasi dari Tuhan. Jadi hukum-hukum di dalam itu bukan dari manusia, Pak. Jadi pertanyaan Anda bahwa mengatakan wahyu ilahi dengan pengajaran manusia itu salah, Pak. Itu. Oke. Coba ditulis di sana, ditanyakan siapa yang mengarang Weda. Itu siapa yang mengarang Weda, nanti kan terjawab di sana. Iya, tapi terus jawaban saya yang pertama itu mau Bapak bantah pakai apa? Itu kelanjutannya. Ditulis saja Iya, siapa saya yang mengarang tahu. Weda. Saya tahu yang mengarang Weda itu manusia. Saya jawab nih manusia. udah. Terus masalahnya apa? Pak, Bapak Masalahnya ngerti Anda nggak? tidak tahu. Masalahnya Umi Ripa manis ini nggak tahu isi otak Udah, manusia saya- itu. Yang saya tanya adalah, Bapak sebagai Hindu meyakini kitab karangan manusia itu terinspirasi dari Tuhan atau terinspirasi dari mereka sendiri? Silakan jawab. Terinspirasi dari mereka sendiri. Nah, ini bertentangan dengan teologis Hindu yang sudah saya carikan datanya buat Bapak. Itu kenapa kami umat Islam itu tidak Iya. Iya. ketika Iya. ini dia tidak merepresentasi mayoritas agamanya, kita harus berbagi. Baca itu sebenarnya kita membuktikan bahwa agama Anda agama karangan. Itu loh, Pak. Sebenarnya dengan Anda mengatakan Nggak bahwa apa-apa. kitab Anda itu di kalangan manusia, justru memudahkan kami berdakwah kepada Allah, kepada manusia. Enggak, bentar aku ngelek. Bentar teman-teman, aku Ngelek. ngelek ya. Ya, Uni Ripa Sebentar, ya. dirimu. Sebentar ya, Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Ya sabar. Ya. Sabar teman-teman ya, aku ngelek. Maklum lah teman-teman, aku tuh pakai kota. Oke, aku lanjut ya. Dengarkan baik-baik, Pak ya. Ya. Dengarkan baik-baik. Sebenarnya statement bahwa kitab Weda itu adalah karya manusia dan karangan manusia itu menguntungkan kami umat Islam. Dengan demikian, terbuktilah bahwa tidak ada kitab suci yang datang dari Tuhan kecuali Islam, baik secara pembuktian rasional dan juga secara esensi. Nah, justru dengan begini konsekuensi logiknya Bapak mengakui bahwa Hindu adalah agama karangan manusia, Pak. Gitu. Ya. Iya, Bapak benar. akui Hindu agama Lalu? karangan manusia? Akui, saya akui. Udah, Sekarang terima pertanyaan kasih. saya, adakah kesamaan? Sebentar. Adakah kesamaan ajaran Hindu dengan ajaran Islam? Saya nggak tahu, saya belum pernah baca kitab Hindu. Saya nggak tahu Ya, aturan-aturan tadi Hindu kan apa saya sudah aja. bertanya, berzina, misalnya berzina, merampok, berdusta, berbohong, perbuatan dosa apa enggak? Bukan cuma Hindu aja, Pak. Ateis juga mengharamkan berzina dan merampok, Berarti Pak. kalian Jangankan Bapak yang menjiplak beragama. Weda. Berarti kalian itu Ih, menjiplak. kok jijik kali menjiplak Weda. Berarti Jijik, Weda ya, jijik menjiplak. banget. Ya memang Pak, jijik. Kalian berarti itu menjiplak Weda. karangan Ini Weda. orang Hindu yang nggak Karena tahu Weda diri, lebih dulu teman-teman. ada. Ini orang Hindu yang nggak tahu diri, teman-teman. Udahlah kitabnya karangan manusia. Mengaku pula kita mencontek kitab dia. Padahal dia sudah Ya, mengakui karena kitabnya karangan manusia, kalian- teman-teman. karena Tuhan Tunggu dulu, tunggu dulu. terlambat datang. Hindu, Karena dengar Hindu. Tuhan Dengar Hindu ya. terlambat datang. Hindu, dengar dulu Hindu. Dulu kau sok baik depan kami. Aslinya kau tuh biadab. Makanya kau menunjukkan aslimu. Kau sok baik depan kami. Aku punya jejak digital kau loh. Teman-teman perhatikan ya, orang Hindu ini sama seperti Kristen yang ular beludak. Dulu, ini nggak apa-apa, kita menunjukkan kok. Nggak apa-apa. Teman-teman perhatikan Nggak ya. apa-apa, Yuni Orang Rifa. kafir, diam dulu. Saya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, memang nggak apa-apa kok. Diam dulu. Perhatikan teman-teman ya, baik Kristen maupun Hindu, kalau sudah terjepit kayak anjing mereka teman-teman. Kalau udah kebongkar ajaran busuknya, mereka akan menghujat agama kita tanpa data. Bayangkan teman-teman, orang ini dulu sok baik masuk ke komunitas Islam, merasa bahwa dia adalah orang Hindu, lalu mengatakan nama Tuhan
Tuhan kami disamakan dengan nama Tuhannya orang Kristen. Tapi setelah dia sendiri mengakui bahwa ajarannya, agamanya karangan manusia, dan kitab dia ketampar sama pernyataan saya, langsung menyerang agama Islam dengan diksi yang tidak ada. Kita tidak pernah kok merendahkan agama dia dari tadi. Justru saya membantu dia dengan membuktikan bahwa menurut teologi Hindu, kitab KU itu adalah inspirasi Tuhan. Tapi dia sendiri yang mengatakan bahwa kitabnya karangan manusia, otomatis agamanya karangan manusia. Nah, karena dia sudah terjepit, maka dia sama seperti anjing dan ular. Hewan, anjing dan ular ketika terjepit langsung mematok atau menggonggong. Maka dia mengatakan bahwa agama kita menjiplak kitab dia. Jijik kali kami Islam menjiplak kitab kau. Kenapa? Karena pertama, ya, jangankan kau yang Hindu, orang ateis saja mengharamkan mencuri. Mana ada orang ateis menghalalkan mencuri? Jadi itu common sense, itu sudah ada di naluri manusia. Tanpa agama pun manusia tidak mengizinkan mencuri dan membunuh. Jadi kau jangan seenak-enaknya, kau jijik kali kami punya Tuhan manusia kayak Tuhan kau. Apalagi Tuhannya banyak. Maaf ya orang Hindu ya. Saya padahal sudah membela agama Hindu di sini loh. Saya sudah katakan tadi, Hindu percaya bahwa kitab itu bukan karangan manusia. Malah orang Hindu sendiri yang menghina agamanya dan mengatakan ajarannya ajaran karangan manusia, teman-teman. Ketika kita buktikan dia mengakui bahwa agamanya karangan manusia, malah dia menghina agama kita. Ini kelakuan si Hindu ini nih, teman-teman nih, si agama Hindu ini nih so baik dengan kita agama Islam, karena mereka kalau sudah terjepit kebongkar agamanya, bobrok agamanya, langsung menghujat agama kita. Dia bilang bahwa kita menjiplak agama kitab Weda. Jijik kali kami umat Islam menjiplak agama. Kau pikir Nabi Muhammad pernah baca kitab kau Weda itu? Sejak kapan Nabi Muhammad pernah membaca kitab kau yang Weda-Weda itu? Sorry ya, aku Mbak, tolong Arya sedikit ngomong, abang. Mbak, jangan seperti air mengalir. Diam. Ngomong Tunggu, santai aja, kau Mbak. siapa? Ya kau siapa? Mbak, kau siapa? Apa yang Mbak ngomong? Kau siapa? Kau siapa? Turun. Kau nggak ada hak ngatur-ngatur aku. Aku membuktikan bahwa baik orang Hindu maupun Kristen ketika sudah terjepit sama seperti anjing dan ular beludak, ketika sudah ketampol sama logika kita, langsung dia menghujat agama kita. Bagi kita nggak bisa. Enak aja kau bilang Nabi kami mengutip kitab yang Weda-Weda itu. Coba kau buktikan secara ilmiah Nabi kami pernah mengutip kitab kau Weda itu. Coba kau tunjukkan secara ilmiah Nabiku pernah mengutip kitab kau Weda. Ngomong kau, buka mic kau tunjukkan datanya kalau Nabiku pernah membaca kitab kau yang Weda itu. Ayo buka mic-nya. Gantian bicara. Kalau saya mengikuti Ya udah kau buka mic-mu, kau tunjukkan bukti secara ilmiah. Kau yang bilang kok kalau kami mengutip kitab Weda. Gantian bicara. Ya udah kau bilang. Ya ngomong kau, ngomong kau ular bludak, ngomong kau ular bludak. Gantian bicara. Nggak usah, nggak usah so baik, nggak usah. Kebanyakan setan dan iblis itu so baik depan kita, psikopat itu so baik loh. Kalian tahu nggak teman-teman, Kristen dan orang ini sama-sama so baik, masuk-masuk di kamar Islam. Ya, saya di sini ingin toleransi, baik-baik. Tapi sebenarnya mereka ini memiliki kebencian terhadap agama kita. Tuduhan dia tadi itu kurang ajar. Kau buktikan kepada seluruh mata memandang 2,6 ribu orang yang menonton. Kau buktikan secara ilmiah Nabi Muhammad pernah mengutip kitab kau yang Weda itu. Fitnahan kau itu harus kau tanggung jawab. Al-Quran itu datang dari Nabi Muhammad, diinspirasikan, diwahyukan oleh Allah, dan di dalam Al-Quran dilarang membunuh. Maka kau menuduh Nabi Muhammad mencontek kitab kau yang Weda itu. Kau buktikan secara ilmiah pernah Nabiku membaca kitab kau yang Weda itu sehingga layak dicontek. Ngomong kau. Kau berhadapan sama aku. Aku ini bukan ustazah, aku ini penampar ular bludak. Ngomong kau, buktikan. Oke, sekarang saya ngomong ya, kamu diam ya. Kamu diam, Ripa. Oke. Cepat kau sampaikan ya. Ya, kalau aku mengikuti narasimu bahwa Weda itu adalah wahyu Tuhan, Al-Quran itu ada apa? Nggak ada apa-apanya. Aku sudah merendahkan diriku bahwa Weda itu karangan manusia. Apalah kau ini? Yang aku tanya adalah kau buktikan secara ilmiah Nabiku terbukti mencontek kitab kau yang karangan manusia itu. Ya Hantu sekarang lawu. kan tadi saya sudah katakan bahwa Mana mencuri, buktinya? berbohong, Mana buktinya? berdusta. Ya, buktinya Orang ateis juga tidak membenarkan mencuri, Oon. Nggak ada orang yang tidak, bahkan orang ateis. Kau pikir suku Inka itu mengizinkan mencuri? Kau pikir suku-suku Amalek itu, orang yang tidak menyembah Tuhan itu, mengizinkan mencuri? Itu common sense. Yang kutanya itu, kau buktikan kepada kami statement kau memfitnah Nabi Muhammad mengutip kitab kau, menciplak kitab kau Weda-Weda itu. Cepat. dia memang benar seperti itu. Iya. Kalau Kemana datanya? Buktinya mana? Kalau aku mencipta, kalau misalnya Weda itu Buktinya menciptakan, mana secara ilmiah Nabi Muhammad menciplak kitab kau karangan manusia itu?
Mencret kau kan? Kau tukang fitnah. Bukan men. Kau sama kayak bukan Kristen, mencret. ular beludak kau, sok-sok baik kau. Yang mana buktinya? Aduh. Kau kalau di pengadilan udah ketabok, kau masuk penjara kau ini pengadilan karena kau menuduh tanpa bukti. Mana buktinya kalau Nabi Ya, Muhammad sekarang aku mencipta mau kitab bertanya. Weda? Ya sekarang aku mau bertanya, terkecuali Kau bukan bertanya, menikahi. kau bukan bertanya, kau bukan bertanya. Kau bilang apa? Kau mau bilang menikahi anak kecil. Emang ada aturan di agama kau umur pernikahan di agama kau di kitab Weda kau tuh ada nggak aturannya? Enggak. Dibolehkan menikah. Ya udah. Di agama kau juga nggak ada. Nggak usah kau banyak bicara, mau kabur kau dasar kau. Kutanya sekali Enggak, lagi, bukan, pernyataan kabur. kau Aku nggak mengatakan, akan pernah kabur. pernyataan kau seluruh mata memandang. Wahai rakyat Indonesia, pada akhirnya kalian tahu kan bagaimana kelakuan mereka kafir-kafir ini kepada agama Islam. Mereka tuh sok baik. Si syair-syair ini sok baik, teman-teman. Oke, Saya punya jejak pertanyaanku. digitalnya. Iya, pertanyaanku Yuni Ripa, mana lebih dulu ada kafir atau umat Islam? Islam lebih dulu ada karena Adam adalah umat Islam. Apa kau? Sejak kapan Adam dikatakan kafir? Siapa yang bilang Adam kafir? Enggak, Siapa yang bukan. mengatakan Adam kafir? Oh, Adam kafir. Manusia pertama Mana di lebih dunia dulu adalah Adam. ada Adam kafir itu atau Islam. Umat Islam. Lebih dulu Mana Islam, lebih dulu umat ada? Islam. Adam Ya, itu nggak umat Islam karena dia mungkin. Islam. Kok nggak Itulah mungkin arti Islam apa? kebodohanmu. Kau yang bodoh. Itulah Kita tahu kebodohanmu. karangan manusia. Kau Tuhan kau banyak. Ya. Tuhan kau banyak kan? Ya makanya kau bodoh. Inilah kalau penyembah makhluk bodoh. Kutanya sama kau, Adam itu agamanya apa? Kau pikir Hindu Aku agama nggak Adam? ngerti Adam. Aku nggak ngerti Adam. Adam itu manusia pertama yang diciptakan menurut agama Yahudi, Kristen dan Allah, Islam. Itu agamamu terbelakang, di belakang itu. Agama kau mengatakan terbelakang. manusia Agama kau di India bahkan agama kau bahkan menyembah sapi, tahu kau? Agama kau yang terbelakang. Coba, di mana negara agama kau banyak terbelakang atau tidak? India itu mayoritas agama Hindu. Kau pikir orang India itu tidak terbelakang? Nggak tahu malu kau menghadapi orang Islam, kau menghujat agama Islam kau di sini. Nggak apa-apa. Kamu bilang terbelakang, aku Kau nggak kok akan mau. kau pergi ke India, di situ orang menyembah sapi. Loh, kau bukan nggak terpengaruh? Kau di sini ini orang yang kayak kau sok baik depan kami itu nggak ada gunanya depan kami sok baik. Ular beludak, ular itu pelan-pelan matok. Ya teman-teman, dia mengatakan agama kita terbelakang. Justru agama Hindu itu di India dan India perindapan itu terbelakang. Ada kasta-kastanya. Agama kau rasis. Ya, aku yang mengatakan. memang Menurut benar Islam, agamamu yang menurut Islam berubah. orang yang berkasta, menurut agama Islam orang yang berkasta itu rasis karena membedakan orang karena etnis itu rasis. Ras etnis itu membeda-bedakan, suku Dalit itu rasis dalam Islam. Dalam human being pun itu rasis, ya, tidak ada dalam Islam seperti itu. Allah membedakan kami karena ketakwaan kami, bukan karena kami suku Israel, kami suku Indonesia, bukan. Tapi agama kau yang memberlakukan itu kasta-kasta. Jadi kau bilang agama kami terbelakang? Kau bilang agama Islam terbelakang. Agama Islam yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Nggak sadar diri kau. Nih, kutunjukkan sama kau datanya. Agama Nggak Islam lah usah, yang nggak mengeluarkan usah. Eropa. Nggak Loh, kok nggak butuh usah. kau data? Nggak usah aku nanti. Inilah teman-teman, Unirifa Itu sedang realita. membuktikan kepada kalian. Orang kafir itu seperti yang Allah katakan, mereka tidak akan pernah senang kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Dua diksi penghujatan dia kepada Islam adalah, pertama, mengatakan agama Islam terbelakang. Saya tidak pernah mengatakan agamanya terbelakang, walaupun saya bisa membuktikan agamanya yang terbelakang. Dengan menyembah sapi itu terbelakang, ya teman-teman ya. Bahkan negara mayoritas Hindu India itu terbelakang. Mohon maaf, ini fakta. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitabnya adalah karangan manusia. Justru dia sendiri yang mengakui kitabnya karangan manusia. Lalu dia mengatakan Nabi kita menjiplak kitab dia. Ini penistaan terhadap agama Islam. Saya counter dia dengan mengatakan kau buktikan tuduhan kau itu. Jadi begitulah teman-teman ya. Baik dia mengaku Hindu, entah pun mengaku Kristen, selagi dia kafir kepada Allah, yang di dalam dirinya itu setan, teman-teman. Ini setan, teman-teman, karena setan itu yang memiliki kebencian. Nah, tipe-tipe setan sama seperti psikopat, sosok baik di awal. Saya masuk dengan tenang, dengan damai ya, Bu. Oke, Tidak mana lebih toleransi dulu ya. ada setan Tapi daripada penghujat. Nabi? Duluan iblis ya, kenapa memangnya? Ya, Duluan iblis memang. daripada Tuhan kau. Ya, Lalu Tuhan kau pun iblis lebih dulu nggak- iblis nggak daripada punya Tuhan kau. Tuhan. Mana lahir lebih dulu Krishna daripada iblis? Hah? Berarti Mencret iblis kau. Tuhan. Mana Iblis lebih punya dulu? Tuhan. Kok iblis? Ya iblis punya Tuhan lah, karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Oh ya, berarti kamu niru iblis dong. Kok kalau iblis, berarti kalau seandainya manusia punya tete enggak? Manusia ada enggak yang punya tete? Kau manusia enggak? Berarti kau niru meniru perempuan gitu. Iblis Logika katamu macam apa punya- ini? Iblis katamu punya Tuhan. Islam punya Tuhan Betul. nggak? Punya. Kami juga punya Tuhan. Kau punya Tuhan enggak? Iya.
lebih Nah, dulu berarti kau iblis juga niru ada. iblis. Berarti kamu niru Ya berarti siapa? kau juga niru iblis. Ya berarti Ya kau juga udah. niru iblis berarti. Ya aku Loh. tanya dulu, Krishna mana lebih dulu lahir daripada iblis? Krishna itu di dua para yuga adanya. Mana Jauh. lebih dulu lahir daripada iblis? Nggak usah kau Jauh, jelaskan. jauh lebih dulu. Mana iblis lebih lah. dulu lahir? Mana lebih dulu Iya. iblis lahir daripada Oke, Tuhan kau lebih Krishna? dulu iblis, lebih dulu Ya iblis. sudah, oke. berarti iblis lebih dulu ada. Berarti Tuhan kau keberadaannya meniru keberadaan iblis. Berarti Tuhan Ya kau nggak juga apa-apa, kamu iblis. Itu juga logika ikut kan? kau. Ya kamu juga Lah, ikut kan? aku tidak menerima itu. Tidak ada parameter itu dalam Loh, Islam. Tidak ada ketika nggak ada di dalam tadi Islam udah itu dia parameter bilang, begitu. Iblis Bukan, lebih parameter dulu itu kau punya yang buat. Tuhan. Itu kan Setelah kata baru kau. Islam punya Tuhan. Aku tanya Kan mana kata yang kau. lebih dulu punya Tuhan? Iblis. Menurut Berarti kau, kamu kan menurut iblis kau. dong. Menurut kau kami meniru iblis, menurut kau. Loh, Karena menurut kau kan Tuhan kau tadi meniru kamu iblis. ngomong tadi. Coba tunjukkan kapan saya mengatakan bahwa kami meniru iblis. Kapan ku bilang, jangan kau menipu. Dalam terang benderang gini kau bisa menipu Hindu. Gak tau Loh, malu kau. tadi kan kamu yang bilang iblis lebih dulu. Aku nggak pernah punya bilang. Tuhan. Aku mengatakan bahwa iblis itu punya Tuhan, bukan kami meniru iblis. Kau Ya, yang mengatakan kan lebih karena dulu otak kau ada sengklek. iblis. Kamu bilang Iya. lebih dulu ada iblis. Menurut kau enggak? Iya betul. Terus Iya betul, ya benar betul. Berarti kamu meniru iblis dong punya Tuhan. menurut kau kata Loh, kau aku menurut meniru iblis. kau, makanya Aku jangan bertuhan bukan karena menjebakku. Aku ahli filsuf, nggak usah bukan. menjebakku. Kok ahli filsuf? Sejak kapan ada filsuf yang mengatakan parameter kalau iblis itu bertuhan maka manusia bertuhan meniru iblis? Sama Loh. saja dengan kau mengatakan Sekarang ketika aku Tuhan mau kau itu bertanya, keberadaannya. iblis Diam itu dulu siapa kau. yang menciptakan? Diam kau dulu ya. Ini nih orang goblok ngaku filsuf teman-teman. Sejak kapan ada dalam ranah dialektika ketika parameter? Diam dulu kau ngomong apa? Aku lagi ngomong. Jangan kau kayak orang kecanduan narkoba gini-gini kau, kayak orang ayan kau. Kau kayak orang lagi make kau gini-gini kepala kau. Diam kau dulu. Kau mempermalukan orang Hindu. Tolong untuk rasi-rasi Hindu atau para pendeta-pendeta Hindu, tolong orang ini dikembalikan ke Hindu yang sebenarnya. Orang ini mengatakan kitab kalian karangan manusia. Dengan demikian mengatakan bahwa agama Hindu itu agama karangan manusia. Satu. Orang Hindu ini mengatakan bahwa secara logika dia Krishna hadir Iblis, setelah yang menciptakan iblis. iblis. Maka Krishna meniru iblis keberadaannya. Kata si Hindu ini nih. Tolong kalian pendeta-pendeta Hindu kembalikan lagi nih orang ini nih udah sesat ini dari Hindu nih. Aku tidak pernah menghujat agama Hindu di sini, cuman aku mengkomparasi. Orang ini mengatakan bahwa Siapa orang yang Islam menciptakan terbelakang. iblis? Allah. Allah. Kapan Allah ada? Allah lebih dulu ada daripada Tuhan kau. Alamak, sesat sudah. Menurut kau aku Sesat. sesat. Kamu Dikatakan sesat, sesat sama orang sesat. Kau di agama kau aja sesat Kan kok. kamu sesat. Di agama Hindu aja Kamu kau sesat. Kamu sesat. Yang Kapan mengatakan aku agama sesat kau Islam dikatakan itu sesat ada? sama orang sesat. Sekarang saya mau Agama bertanya. Islam itu secara esensi ada sebelum Tuhan kau Ya, sekarang diciptakan. saya mau bertanya. Ka'bah itu siapa yang menciptakan? Ka'bah diciptakan oleh segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Apa kau? Tuhan Allah, kau pun diciptakan kapan Allah. Allah itu buat semen, ngaduk semen, kapan Ripa? Membuat dengan menciptakan beda PA. Ah inilah kau. Dia sama Kapan? kayak Kristen Nggak kau. usah dunia bro. Membuat dengan mencipta Bukan beda hayal. kau. Kapan? Membuat dengan mencipta beda kau. Kutanya sama kau baca dulu. Kau baik-baik ya, Rifa. Kutanya kau. Kau itu Rifa. diciptakan atau dibuat sama mama bapak kau? Kau dicipta atau dibuat sama mama bapak kau? Ka'bah itu diciptakan Turun oleh kau. Raja Wikramaditya. Baca Bapak kau turun kau penghina agama Hindu. Kau telah menghina agama Hindu kau ya. Aku tidak terlibat penghinaan terhadap agama Hindu. Kau sendiri yang membuktikan agama kau di sini kau hinakan. Kau mengakui agama kau karangan manusia ya. Kau mengakui kalau Tuhan kau meniru iblis karena keberadaan Tuhan kau setelah iblis ya. Itu logika kau filsuf ya. Ini pokoknya teman-teman kalau sudah mengikuti ajaran manusia pasti menghinakan agamanya sendiri. Beda dengan kita. Itulah pokoknya selagi dia kafir dia tidak akan pernah bisa manis depan kalian. Setelah mereka terjepit, terbukti nanti ketabok sama logika kita, nanti mereka langsung menghujat agama Islam. Aku sudah membuktikan orang Hindu di sini kan. Kalian pernah nggak lihat ada salah satu VT orang Hindu yang menghina agama Islam di VT TikTok yang pernah aku komentari dulu. Aku tidak mengatakan semua orang Hindu begitu ya. Aku bertanggung jawab dengan perkataanku. Silakan kalian ambil videoku. Kalau kalian mau melaporkan ke kantor polisi, aku bertanggung jawab. Aku akan hadapi kalian. Bukan aku yang mengatakan kitab Veda itu karangan manusia, tapi orang tadi yang mengaku sebagai agama Hindu. Bukan aku yang mengatakan kalau Tuhan kalian mengikuti iblis ya.
Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Inilah bedanya kami umat Islam. Kami mengkomparasi, kami menampar muka kalian ya. Inilah kelakuan kalian kaum kafir, membenci Islam terang-terangan. Jadi kalian tinggal di mayoritas Islam, ya, tinggal di mayoritas Islam, tapi kalian membenci agama orang mayoritas, ya. Tapi kalian menuduh kami yang membenci kalian, padahal yang nampak membenci itu kalian, minoritas, nggak tahu diri. Walaupun tidak semua ya teman-teman ya, tidak semua mereka itu kurang ajar seperti orang tadi ya. Orang tadi itu sering masuk di komal-komal Islam teman-teman, sok baik awalnya, tapi ketika mungkin telah terbukti agamanya di hadapan dibandingkan agama kita, jauh lah kualitasnya ya. Kitab kita adalah wahyu Tuhan, kitabnya karangan manusia. Itu dia yang bilang Tuhannya baru dilahirkan, Tuhan kita tidak pernah dilahirkan. Tuhannya sama seperti Tuhan Kristen, dilahirkan. Tuhannya kan dilahirkan teman-teman. Jadi ketika dia sudah membongkar aib agamanya sendiri dan dia malu dengan itu, dia menyerang agama kita dengan diksi penghujatan. Aku akan bertanggung jawab dengan diksi ucapanku. Gak pernah ku takut dengan kalian, ya. Gak akan ku takut dengan kalian. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah takut dengan kalian. Seperti itulah aku. Itulah teman-teman bagaimana Bunda Gembala ini membuktikan ular beludaknya kaum kafir yang sangat membenci agama Islam ya. Kenapa saya tunjukkan ini kepada kalian semua? Agar kalian sadar bahwa benarlah firman Allah dalam Al-Quran. Jangan menjadikan mereka aulia. Mereka tuh sok baik depan kita, tapi kita harus bersikap adil. Kalau mereka tidak menampakkan kebenciannya kepada kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Adil. Tapi kalau mereka menyerang kita, diizinkan kita memerangi mereka. Al-Quran surah Al-Baqarah, baca baik-baik. Halo King Faraboy, agamanya apa? Silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Mbak. Kakak, itu orang tadi itu oten itu kakak, bukan Hindu. Oh, kurang ajar. Berarti dia menista dua agama ya. Berarti dia telah menista dua agama. Dia memfitnah agama Hindu. Makanya dia tanyain dong. Kalau saya orang Bali tapi Muslim, ibu saya seorang guru agama Hindu tapi sudah masuk Muslim. Bapak saya TNI, jujur aja. Itu yang kurang tadi ajar orang tadi ya. Orang tadi itu oten itu kakak. Gitu. Jadi kurang ajar sekali dia ya. Jadi ngadu domba dia tuh ya kayak seperti sejenis gimana ya, biar panas aja gitunya. Jadi kurang ajar mereka itu nggak perlu dinaikin, diturunin aja gitu. Orang itu ngadu domba kak. Ya udah ya, itu aja ya Bang Yonatan Nandar, sehat selalu. Kau niri Pak, saya turun ya. Siap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandar, gua mau pakai akun mana ya buat besar kecil ya. Halo Brian Travolta, jangan atur kami di komal kami. Kalian di sini kami izinkan naik untuk bertanya dan diskusi dua arah dengan kami. Jadi bukan kalian yang kami ikuti. Oh jangan gini dong, jangan gitu. Nggak ada cerita begitu ya. Kalian tamu kami di sini. Kalian tidak mengatur kami, tapi kalian ikut aturan kami. Silakan. Jangan kalian gimana rasanya nih? Gimana rasanya nih menghadapi orang itu? Kemarin juga sama. Oke, betul dah itu. Saya di sini memang ya, silakan Brian. Ikut aturan. Agama cuma kamu begini, apa, Brian? sebelum kita diskusi, saya Katolik. Oke. Sebelum kita diskusi kita harus sepakat dulu, begitu. Oke, boleh. Kesepakatan apa yang mau kita buat? Anda bicara, saya dengar, tapi saat bicara, saat saya belum selesai, Anda jangan potong. Begitu. Saya akan memberikan aturan dari kami buat Anda. Saya kasih kamu waktu 2 menit bicara, saya 2 menit bicara. Siap? Oh siap, kalau seperti itu. Oke, kalau begitu lakukan syarat yang harus kamu lakukan di sini, buka kamera. Karena syarat untuk diskusi dua arah dengan kami, saya dan Yonatan Nandar, harus buka kamera. Kalau kamu tidak mampu membuka kamera, maka kamu hanya boleh bertanya saja. Karena kami tidak mau diskusi dua arah dengan orang yang tidak jelas. Begitu, brother. Oke, siap, sepakat. Silakan. Sip. Teman-teman tolong direcord diskusi tadi, teman-teman potong-potong kecil biar ada orang Hindu yang menyaksikan itu, agar tidak banyak orang yang menghujat. Itu penghujatan terhadap agama Hindu teman-teman tadi itu ya. Mengatakan bahwa kitabnya orang Hindu. Bahkan kita loh, kita Islam loh yang keberatan mereka menuduh bahwa kitabnya Hindu itu karangan manusia loh. Lucu sekali bukan? Kita loh Islam malah mencoba untuk menghargai mereka, malah dia yang ngaku-ngaku. Oke, saudaraku Brian, Anda Katolik, siap diskusi dengan tema apa yang mau Anda angkat kali ini, bro? Tema tentang pembongkaran gereja, pembubaran gereja. Saya tidak pakai data, ya. Gimana sih saya ngomong tapi suara mati?
Ya. Jangan di mute ya, jangan di mute. Oke. Begini, kalau kamu bicara tentang pembongkaran gereja itu satu arah. Ya, saya mau kita membahas siapa yang paling banyak membuat kejahatan sepanjang peradaban, apakah orang Kristen Katolik atau orang Islam? Berani nggak? Saya tidak akan bahas di tempat lain. Yang saya bahas itu di negara tercinta. Saya kita ini. mau, oke, kalau di negara tercinta, tentu kalian Katolik tidak akan kelihatan aibnya. Kenapa? Karena kalian itu kejahatannya mayoritas universal, Dek. Itu namanya kau enak di kau, nggak enak di kami. Karena kebanyakan Katolik itu kejahatannya merajalela sepanjang sejarah peradaban. Kau tahu karena Katolik itu banyak bejat. Nggak bisa, harus dua arah. Aku ingin temanya antara Katolik dan Islam, mana yang paling banyak merusak peradaban, itu temanya. Karena kalian sedikit di Indonesia. Ada data nggak? Ada data nggak kita Katolik itu menjadi kejahatan dunia? Ada data nggak? Oke, makanya saya tanya, berani nggak kamu membahas ini biar saya kasih data sama kamu? Berani nggak bahas ini? Oke, silakan. Saya tunggu datanya. Mantap. Baik, oke. Siapa dulu yang mau prolog ini? Kamu atau saya yang dulu prolog? Kamu dulu. Oke, baik ya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berdiskusi untuk membuktikan antara orang Katolik dengan orang Islam mana yang paling banyak merusak peradaban. Maka yang akan saya katakan adalah Katolik. Yang pertama, kejahatan Katolik yang paling nampak selama 500 tahun adalah Inkuisisi ya. Ini saya tunjukkan datanya. Siap. Ya, kita lihat dari Kristen ya. Ini dari Bu Rita Wahyu ya. Data ini ditulis oleh Kristen sendiri bernama Ibu Rita Wahyu menjelaskan bagaimana Inkuisisi itu kejamnya, teman-teman. Kita khususkan Katolik. Hari ini kita akan bongkar kejahatan gereja Katolik, teman-teman ya, bukan Protestan. Karena di sini lawan kita adalah Katolik. Ini tema kesukaan saya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Saya tunjukkan kepada kalian. Sepanjang sejarah peradaban, Katolik itu memiliki peristiwa kejahatan yang disebut dengan Inkuisisi ya. Inkuisisi ini terjadi berapa tahun? 500 tahun. Ini dia. Penganiayaan oleh Paus Inkuisisi dari tahun 1200 sampai 1800, kurang lebih 500 tahun. Dan ini gara-gara Santo Agustinus yang menafsirkan Lukas 14:23 sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Ini 500 tahun kekejian kalian gereja Katolik ya. Itu satu. Yang kedua, perburuan penyihir. Kamu tahu kisah perburuan penyihir? Oke, saya kasih kamu data. Ya, saya bukakan data buat kamu dulu. Saya 1 menit lagi bicara. Setelah itu kamu pembuktian kejahatan agama Islam sepanjang sejarah ya. Nih ya. Perburuan penyihir. Penyihir oleh gereja Katolik. Ini Katolik ini bejat sekali zaman dulu, teman-teman ya. Bahkan banyak korban jiwanya. Ya, ini perburuan penyihir oleh gereja Katolik. Bentar. Ini ya. Nih. Ini dari JW.org ya. Datanya bukan dari Islam tapi JW.org ya. Demi nih ya, ini adalah kelakuan dari gereja Katolik dan gereja Protestan ya. Beberapa ratus tahun yang lalu di Eropa, ketakutan akan ilmu sihir membuat banyak orang membunuh para penyihir. Ini terutama terjadi di Italia, Jerman, Prancis, Swiss, juga di kawasan yang sekarang adalah Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Puluhan ribu orang tewas di Eropa dan daerah jajahan Eropa. Jutaan lagi disiksa, ditangkap, diinterogasi, dibenci, dituduh, dan dalam ketakutan. Menurut buku Witch Hunt in this Western World, perburuan penyihir di dunia barat, ini dilakukan Dewan Pengadilan Katolik, bro ya. Dewan Pengadilan Katolik. Bejat sekali ini, perempuan-perempuan dibunuh satu-satu ya. Ini Katolik ya. Itu dua peristiwa ya. Kamu catat peristiwanya, Inkuisisi, perburuan penyihir. Dan sekarang adalah kolonialisme. Kamu tahu kolonialisme apa? Dengan adanya doktrin Inter Caetera dikeluarkan oleh Bulla Kepausan Gereja Katolik oleh Paus Alexander ke-8 ya. Doktrin Inter Caetera adalah sebuah ajaran membolehkan menjajah oleh Spanyol dan Portugis ya. Kita buka datanya lagi. Ini lagi-lagi Gereja Katolik ya. Wow, kalau gereja Katolik dibongkar aibnya ngeri, teman-teman. Ya, doktrin Inter Caetera. Oke, saya sudah selesai. Satu ini terakhir, nanti saya tambahkan lagi. Saya akan kasih kamu data terakhir. Ini doktrin Inter Caetera. Nih, kamu baca ini ya. Bagaimana kejamnya Katolik zaman dulu ya. Nih, doktrin Discovery ini adalah doktrin dari Papa Bull, De Papa Bull. Ini punya Katolik ya, bro? Ya, waduh, kemana saudara kita ini? Ini tahun 1493.
ya. Ini adalah literasi dari Doctrine of Discovery Project, di mana Katolik mengeluarkan bulla kepausan untuk boleh menjajah dan boleh memperbudak orang-orang di luar Katolik. Namanya dua doktrin, doktrin Dum Diversas dan doktrin Inter Caetera. Belum lagi ditemukannya mayat anak kecil di gereja, di sekolah asrama yang dikelola oleh gereja Katolik di Irlandia, 796 anak. Belum lagi asimilasi paksa yang dilakukan oleh gereja Katolik di Kanada, ya, suku Indian yang dihabisi ribuan anak, ditemukan jenazahnya tak bernama. Gereja Katolik lagi-lagi, ya. Kelakuan bejat kalian, ya. Jadi tolong tunjukkan peristiwa kejam apa yang dilakukan oleh umat Islam dan tunjukkan datanya biar berimbang kita. Berimbang kita bro. Jangan kalian bawa pembongkaran gereja. Kalau kalian mau bawa pembongkaran gereja, tunjukkan data-datanya di sini, pembongkaran gerejanya. Buka data dan faktanya. Mari kita pakai data, jangan pakai congor kalian. Ini Bunda Gembala, saya nyanyikan sebuah lagu. Ini dia Bunda Gembala, kerjaannya membongkar fakta, membongkar aib agama yang suka menuduh Islam seenaknya. Mari kita tabok mereka dengan data juga fakta, juga ada kitab ayatnya yang sangat mengerikan isinya. Lio naik kalian. Bunda Gembala kalian lagi on fire ya. Kalian mau menghadapi Bunda Gembala tapi nggak bawa data, ku kentuti mulutmu ya, ku kentuti mulutmu. Aku ini nggak sombong, tapi aku ini sudah belajar 7 tahun mengkaji bagaimana kelakuan orang-orang beragama kalian diakui oleh sejarah peradaban. Gitu. Nih Nabi Sugiono itu adalah di dalam kitab kalian rata-rata nabinya Sugiono. Ya, nggak ada Nabi Muhammad itu adalah Nabi Sugiono. Nabi Sugiono itu di kitab kalian ngambil bini orang, ya. Bahkan disuruh berzina. Hosea pasal 1 nomor 2, Tuhanmu menyuruh Hosea berzina, Dek. Bukan Nabi Muhammad yang berzina. Tidak ada Nabi Muhammad pernah berzina. Perzinahan itu terjadi dalam kitab kau dan itu izin Tuhanmu, bahkan disuruh oleh Tuhanmu. Hosea pasal 1 nomor 2, Nabi Hosea disuruh bersundal memperanakan anak-anak sundal. Nabi kau, Nabi Daud dikasih Tuhan bini-bini orang untuk di papak bawah on the sky, ya. Bahkan Nabi Yesaya disuruh nggak pakai celana dalam selama 3 tahun. Itu agama kau, Dek, bukan agama Islam. Salah kau, Dek, ya. Dari Nabi Sugiono itu adanya di dalam kitabmu. Aku ini Bunda Gembala, dia inilah kerja Bunda membongkar aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oh, ini noise nggak di sini? Enggak. Lanjut, Bang. Laporkan, Bang, bagaimana donasi untuk Aceh. Silakan jelaskan donasi Aceh. Apa yang bisa disampaikan? Aku karena nggak bisa lama ini. Di sini berisik suara genset. Nggak kedengaran di situ ya? Nggak apa-apa ya? Lanjut. Oke. Jadi tadi kita udah jadi dari hasil donasi dari kawan-kawan semua melalui Mesia kita dapat kebetulan di Aceh kita dapat sebesar 5 juta rupiah. Jadi rincian tadi udah aku kirim sebagian di di grup belanjanya apa. Nah, yang satu tadi aku mau jelaskan masalah beras ini Uni. Nah, masalah beras, kenapa masalah beras Bunnya nggak ada? Yang pertama itu karena kita belinya nggak langsung ke Bulog Uni. Nah, kemarin kan aku udah jelaskan bahwa kita tuh pesan dari orang. Jadi sebelum kita mulai donasi kemarin, aku udah pesan duluan 10 ya. Kemudian setelah masuk dananya, terus aku minta tambahan 20 lagi. 20 lagi. Jadi totalnya 30 kan. Nah, ternyata nggak diberikan 20 lagi, tapi diberikan yang 5 kilo itu 15. Jadi kita dikasih yang 5 kilo, yang 10 kilo sebanyak 5. Karena bon yang ada, jadi aku ada dokumentasinya. Kebetulan dokumentasinya di HP ini, jadi aku pindahkan ke laptop dulu. Jadi ntar ya, aku on cam dulu ya. Oke, itu laporan dari Bang Teguh. Saya akan membacakan laporan dari Bang Teguh buat teman-teman netizen semua ya. Oh ya, lanjut. Dana masuk ke Bang Teguh 5 juta, teman-teman. Bang Teguh membelikan beras 5 kg 25 kali 65.000 sebesar 1.625.000.
beras 10 kg 130.000 jadi 650.000, Indomie 15 kardus 105.000 sama dengan 1.575.000. Kemudian Intermi 10 kali 50 sama dengan 500.000, bensin 300.000. Nah, totalnya 4.650.000, sisa 350.000. Nah, ini Bang Teguh yang handle langsung ya. Bang Teguh ini salah satu pengurus Mesiah. Beliau berada di Aceh dan beliau adalah orang yang juga terdampak musibah. Jadi teman-teman, Mesiah ini langsung Mesiahnya yang kerja ya. Maksudnya Mesiahnya, Mesiah tidak memberikan uang kepada orang lain tapi langsung kepada Mesiahnya ya. Maksudnya dari Mesiahnya sendiri yang turun tangan ya. Nah, untuk Sumatera Barat kita ada Tante Mika yang sampai sekarang ini belum dapat kabar karena di daerah tempat Tante Mika itu tidak ada listrik dan signal. Jadi mungkin besok pagi baru kita bisa dapat informasi dari Tante Mika. Bang Teguh silakan dikabarkan apa yang mau disampaikan, sudah saya besarkan. Ya, ini dokumentasinya kebetulan kan dokumentasinya tuh ada di handphone ini. Jadi aku pindahkan dulu ke laptop karena handphone itu cuma satu. Nah, jadi ini yang beras pertama, yang hari pertama yang aku laporkan ke ini yang 10 aku pesan. Ini 10. Kemudian setelah masuk donasinya yang setelah uni transfer aku tambah 15 lagi nih. 15 lagi jadi totalnya kan jadi 25. Nah, yang 5 kilo, yang 5 goni lagi itu yang 10 kilo. Nah, ini yang tambah bentar. Nah, ini yang tambahannya. Tambahan 15 ini ada logo Mesiah. Ya. Nah, kemudian ini waktu kita pendistribusiannya, ini waktu kita jalan ke lokasi dan ini kita bentar. Nah, ini yang kita di lokasi posko posko bantuan. Nah, jadi di situ. Nah, kenapa aku jelaskan sedikit kenapa nggak ada bon, karena posisinya kita ngambilnya di Bulog, tapi kita nggak langsung dari Bulog yang ngambil, tapi kita nebeng sama orang. Kenapa aku nggak langsung ke Bulog? Posisinya begini, lokasi aku di tempat aku sekarang ini ke Bulog itu jaraknya 160 kilo nih. Nah, kemudian balik lagi ke tempat aku itu 160 kilo lagi. Sementara dari tempatku ke posko bantuan itu jaraknya cuma 80 kilo. Nah, jadi kita titip sama orang, terus diantarkan kemari. Jadi orang itu ngambilnya 1 ton, kita nebeng awalnya kita nebeng 10, kemudian kita minta tambah lagi menjadi 30 semua totalnya. Nah, kemudian kenapa ada sisa uang 350.000? Nah, pertanyaannya kenapa nggak dibelikan mie instan? Posisinya mie instan pada saat aku belanja itu udah kosong di mana-mana. Makanya di situ ada Indomie sama satu lagi tuh lupa aku namanya itu. Nggak bisa kita beli semua karena memang kosong, di mana-mana kosong Indomie. Jadi aku remik, makanya ada sisa dana sekitar 350.000. Nah, Intrimi itu memang lebih murah, cuman karena kondisinya mie instan di mana-mana kosong. Makanya aku Indomie aku remik lagi dengan yang lain. Makanya ada sisa uang tuh 350.000 dari 5 juta semua. Gitu nih, lanjut nih. Masya Allah Bang Teguh ya. Bang Teguh juga jangan lupa ya, teman-teman ikhlas ya kita. Bang Teguh berjalan langsung ke posisi tempatnya berada. Kalaupun nanti misalkannya teman-teman Bang Teguh kebeli air minum pakai uang itu, tolong diikhlaskan teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga walaupun beliau tidak akan melakukan hal itu ya, saya tahu betul Bang Teguh tidak akan melakukan itu. Teman-teman perhatikan baik-baik ya, Mesiah ini tidak memberikan kepada lembaga tertentu atau kepada posko-posko langsung uangnya ya. Karena yang kita berikan ke posko itu, kalaupun mau memberikan ke posko itu adalah bantuan yang berupa sembako. Karena prioritas Mesiah ini ada, yaitu memberi makan dan kebutuhan yang diperlukan, bukan hanya sekedar memberi uang, takutnya tidak tepat. Nah teman-teman, untuk Tante Mika sudah memberikan laporan kepada kami untuk Sumatera Barat, dan dia sudah masuk ke dalam daerah wilayah yang sudah mati lampu dan tidak ada listriknya dan sulit bagi dia untuk terima telepon. Tapi nanti saya coba untuk telepon lagi. Dan Tante Mika belum bisa membagikan malam ini karena dia harus istirahat 6 jam perjalanan bersama Dori yang adalah supir, adalah teman
Nah, jadi mereka berdua menuju kepada daerah Kecamatan Palembayan. Buat teman-teman yang menonton sekarang ini, daerah yang terdampak adalah Kecamatan Palembayan, daerah Desa Gumarang, Alahan Nanggang yang terkelupas dari longsor itu, terkelupas, rumahnya berguling. Sekitar 200 orang masih tertimbun saat ini teman-teman ya. Dan saya akan membacakan laporan keuangan dari Tante Mika buat teman-teman semua. Kenapa kami seperti ini? Teman-teman, proses keuangan kami masih berdata karena antara saya dengan tapi tetap uangnya ada teman-teman, maksudnya uangnya ada, uangnya nggak kemana-mana. Kemarin ada uang lebih 1 juta di GoPay, ternyata itu Irma belum lapor kepada kita, alhamdulillah ketemu ya. Jadi saya tetap harus mencari uang ini dari mana, karena saya harus sedetail itu, setransparan itu. Pertama, laporan keuangan dulu kita akan sebutkan per tanggal 1 dulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin, menurut laporan keuangan yang saya tulis sendiri berdasarkan kalkulasi saya, total terkumpul itu 18.863. Tapi menurut Asran dan Bang Andi terkumpulnya 19 juta lebih ya. Jadi saya dan Bang Andi selisih 1.500.000. Insya Allah nanti kita cari di mana permasalahannya. Itu transparansi kami. Yang kedua adalah Tante Mika kami kirim 10 juta dan juga Bang Teguh kami kirim 5 juta. Karena memang di Sumatera Barat itu banyak yang belum mendapatkan bantuan. Nah, dan Tante Mika telah membelikan, teman-teman perhatikan baik-baik. Yang pertama, Tante Mika membelikan di sini apa ini namanya nih, beras ya. Bahkan ada tadi grosir yang memberikan 5 ini, nggak tahu beras nih, Sinar Baru, faktur penjualan apa ini, ekstra maxi non wing. Oh, ini pembalut total pembeliannya 275.000 pembalut. Kemudian 3.400.000 ini nggak tahu apa, nanti dikasih tahu Tante Mika. Terus di sini ada 950.000 ini sarden mili teman-teman, sarden mili ya, 950.000. Kemudian ada minyak kuali, total pembeliannya 840.000. Kemudian ada susu SGM 150 gram, susu SGM madu, susu SGM 150 gram, totalnya semua 274.000. Kemudian ada 2 KBK, 2 telur ayam ya, 2 tenteng itu 1.160.000. Nomor rekening dicantumkan, lihat di YouTube. Jangan, nanti kita mau diskusi lintas agama biar kita nggak fokus donasi-donasian di sini ya. Saya juga mau kajian. Kalau yang mau berdonasi lari ke YouTube, di situ ada nomor rekeningnya. Dan di sini ada apa ya, pembelian Indomie goreng sekitar 928.000 ya. Sekali aja laporan keuangan dan laporan semuanya sekali aja ya, besok beda lagi loh. Besok laporan yang hari besok loh. Selesai hari ini, besok laporan lain lagi, uang yang lain kita hari ini habis kita langsung salurkan. Ini lilin 140.000 ya, lilin 140.000. Kemudian ini apa, ini nggak tahu apa ini namanya, ini nggak jelas, ini si Mikra Curug ini ya. Apa ini si Mikra Curug ini? Power bank. Oh, power bank, memang saya suruh dia beli power bank karena nggak ada listrik ya. Sorry ya guys ya, saya suruh dia beli power bank itu untuk kebutuhan mereka berdua ya. Kemudian ini saya suruh beli apa ini nih, Sampurna. Oh, ini rokok dia ini, Santu Blau ini, gudang garam 1 bungkus. Ini saya Rp100.000 100.000 satu orang ya, nggak apa-apa lah ya. Ya, mereka ngangkat loh. Makannya pakai gulai nangka, emang biadab si Mikana ini ya. Aduh. Apa makannya pakai apa coba lihat. Si Mikana makan saya bacakan makanannya. Si Mikana tadi makan pakai nasi putih 2, enak-enak kalau makan pakai dendengnya biadab, gulai nangka sambal lado merah, pergedel. Hei hantu, kau tuh orang lagi dalam bencana kau makan nasi putih aja pakai cabe. Kurang ajar kau Mikana. Teman-teman coba saya telepon sebenarnya, saya telepon dulu Mikana ya. Saya telepon dulu dia ya. Kita ya. Nandar berisik. Nanti kita lanjut diskusi Nandar, kita naikin noten lagi ya. Oh, tidak bisa ditelepon si Miku Culuknya ya, tidak bisa ditelepon Miku Culuknya. Doakan Miku Culuk aman damai teman-teman, karena banyak sekali yang bisa jatuh terperangkap. Ini saya ceritakan kepada teman-teman semua ya.
Oke, teman-teman, kemarin di daerah Padang Panjang, teman-teman, itu terjadi longsor di mana orang-orang yang sedang berteduh pakai mobil itu ditenggelamkan alias kena longsor, teman-teman. Mari kita doakan semoga Mikana dan juga orang yang menyupir, yaitu si Dori, namanya Dori ya, Afris Dori. Lihat di Facebook Rifa Arum, saya tag orangnya, kalian bisa lihat orangnya siapa. Semoga mereka dijaga oleh Allah karena mereka masuk ke daerah rawan longsor, teman-teman ya. Karena jalan-jalan yang mereka tempuh itu adalah jalan yang rawan longsor. Oke, saya kasih tahu kepada teman-teman semua ya. Saya kasih tahu. Ini dia. Teman-teman, kita berharap semoga Allah menjaga, Allah akan jaga Mikana. Kita berdoa itu jangan begitu, ya Allah semoga, jangan. Kita optimis. Allah akan jaga Mikana. Allah jaga Mikana ya. Jaga Dori juga dan semua Jaga relawan Dori juga. Ya, relawan semua. dan juga buat Nandar semoga dapat wasilah juga, karena di Komal inilah kita mengumpulkan uang, dan nanti bentar lagi kita diskusi ya, karena kita juga nggak mau kumpul-kumpul donasi ya. Oke, kita tunjukkan longsor daerah Palembayan ya, dari Google yang bisa kita ambil. Ya, besok pagi kita baru open donasi lagi, sekarang nggak open donasi. Besarkan gue tunjukin dulu daerahnya. Dari tadi udah Tante besar Mika dulu. maksudnya, bukan Mikana. Oh udah, ini daerah longsor daerah Palembayan ini ya, longsor daerah Palembayan Agam, Jalan Agam Bukit Tinggi melalui Palembayan ya. Kita ke daerah Palembayan, ini daerah longsornya teman-teman ya. Kita ke daerah Palembayan ya. Ini daerahnya teman-teman ya. Jalan di Palembayan ditimpa longsor. Nah, ini si Mika, Tante Mika itu ke Palembayan ya. Dia ke Palembayan, Kabupaten Agam ya. Ini dia longsorannya teman-teman ya. Inilah daerah longsorannya. Ya, ini teman-teman ya, daerah longsor Palembayan. Ini dia. Palembayan. Oke, udah ya, cukup ya. Semoga Tante dijaga Allah. Ya Allah jaga Tante Mika. Amin. Oke, kita lanjut Bang Wan. Assalamualaikum Bang Wan. Assalamualaikum warahmatullahi ini. Saya belum bisa bikin akun Bang Wan hari ini, hujan dan saya demam tadi. Badan saya tadi Oke. sakit. Andi, apa itu Andi? Ya, Semoga oke, Tante baiklah. Mika, semoga Tante gak bunting di jalan. Ya, Andi. Tapi unik, nggak apa-apa lah makan nasi rendang, makan sop, nggak apa-apa itu tadi, wajar lah gitu tuh. Nggak Ya, boleh, itu orang lagi tenaga. susah dimakan enak-enak. Ya, Kurang ajar itu Biarkan Mika saja itu ah. Uni, Perlu biarkan saja tenaga Uni. dia, orang aja. Ya, dia perlu tenaga itu. Mika, besok kalau kau mau beli nasi, balik nasinya pakai garam aja Mika ya, biar murah ya. Iya, 3 hari begitu darah tinggi si Mika. Ya Allah Rabbi, dia turun tangan langsung teman-teman, dan dia sudah laporkan ke grup ya, dia di grup kita tuh ngelaporin. Dan teman-teman memang saya bilang sama Berapa semua gaji si teman-teman, Mika Uni? 100.000 Bang sehari Bang. Ya, nanti aku tanggung. Berapa orang? 2 orang aja. Sebenarnya ada 2 Oke. orang, tapi nanti di desa itu ada 3 orang lagi Bang. Ada 3 orang laki-laki yang oke. akan mengangkut-angkut. Jadi satu hari Iya. saya budgetnya 100.000 buat Bantu-bantu orang ya. itu. Mm-mm. Boleh Uni. Ya. Sebenarnya kita keluarkan dari donasi ini juga nggak apa-apa sebenarnya, asal kita jelas pembukuannya gitu loh. Jadi ada 3 orang Nggak pria apa-apa. yang nanti itu apa? Dia nggak apa-apa dari uang donasi juga, itu kan untuk Iya, nggak apa-apa. mobilitas. Dia juga kan manusia, bukan hewan. Iya. Jadi si Dori sama Mika itu saya kasih uang 100.000 teman-teman jalan ya, Tante Mika. Karena Tante Mika ini miskin teman-teman ya, dia miskin. Orang celana dalamnya aja bolong-bolong ya teman-teman ya. Uni. Kemarin itu Bang Wan, kan kita biar lagi tahu. diskusi, Iya, kelihatan aku waktu tahu. itu celana bolong-bolong. Nanti insya Allah Mika mau kerja sama Bang Wan guys. Doakan Nanti Tante nomor Mika kerja akun sama si Bang Wan. Mika Tante. Nanti Uni nomor telepon, nomor akun si Mika pakai sama aku. Siap. Dia bilang begini, Bang Wan, Uni katanya, kalau ada yang minta nomor rekening aku jangan kasih, karena aku enggak punya nomor rekening, tapi aku punya nomor dana. Tapi aku enggak mau kasih nomor dana, nanti nomor HP aku diketahui orang. Tapi lewat Uni aja boleh, gitu katanya Bang Wan. Jadi Bang Wan sama aku boleh, nanti aku langsung ke dia. Baik. Tuh kalau aku korupsi kan dia bisa marah-marah di Komal. Saya lah percaya sama Uni sama Semika, udah percaya kita. Sama Anes Enggak, Bang percaya Nandar. kita. Kalau Uni, Bang Nandar sama Mika saling korupsi, aku enggak kisah itu. Satu Iya. frekuensi itu biasa itu Bang, satu frekuensi.
Iya, kita satu frekuensi udah. Nggak apa-apa. Dia mau makan sate, mau makan sop, lu nggak apa-apa dia. Itu kan. Oh ya, satu lagi. Saya teman-teman izin memakai uang Mesiah yang ini ya, bukan uang donasi ya, tapi uang Mesiah yang sisa 7 jutaan. Itu saya pakai 500 untuk kasih ke Yonatan Nandar untuk hadir seminar nanti ya. Yang mau tambahin silakan tambahin ya. Nanti saya bikin pembukuannya itu karena itu untuk belajar. Apa ini apa? Nggak, aku nanti pakai uang Mesiah. Nanti kita berjumpa tanggal 6 di Surabaya nanti. Lu ikut seminar karena itu ilmu Nandar. Nanti kan kita ketemu Yonatan Purnomo Nandar. Jangan gua aja sendiri. Ya, teman-teman nanti saya ya iyalah nanti kita ngomong sama Yonatan Purnomo. Yonatan Purnomo itu dokter, itu seminar dan itu ilmu. Lu salah satu orang yang gua kemarin udah usahakan sama Ustaz Kenama kalau bisa pas loading dibiayai dari Ternate, tapi Ustaz Kenama yang cariin karena Mesia nggak cukup uangnya. Tapi kalau untuk bayar lu cukup untuk ongkos lu dari Surabaya, tapi kita kasih 500.000. Nanti kalau kurang-kurang biarlah gue tambahin. Mana tuh di bawahan juga nambahin. Amin. Kurang nih kalau 500.000 ya. Ya, Bang Wan ya nambahin nanti. Oke. Bercanda Bang, bercanda. Duh. Enggak, aku nggak bercanda, aku serius. Serius. Enggak lah, aku mah orangnya gitu. Kalau minta enggak. Aku orangnya nggak bisa Bang Wan munafik gitu. Bang Wan nawarin aku duit ini, aku nggak bisa minta teman-teman. Karena tapi kalau untuk yang cuman ini kan aku dari Mesia 500, paling nama-nama berapa lah Bang Wan gitu. Aku nambahin 200 dari aku pribadi untuk Nandar nanti. Tapi Uni, sisanya nanti Bang Wan. Pendaftarannya bagaimana itu? Harus dikoordinasikan dulu nanti penuh. Oh iya ya, sebentar aku cek Pak Han dulu. Oh iya ya Pak Han. Iya, aku udah bilang sama ini sama Ustadz Ipung kok kata kan kita berdua penuh. Harus dikoordinasikan dulu karena ini kan uang umat, bukan uang pribadi. Iya, asal Pak Han Nandar nanti juga ikut seminar di Surabaya. Aku udah dicariin tempat tinggal sama Pak Han, hotelnya gratis. Kalau aku memang pribadi duit aku. Lu kan bisa tidur di rumah siapa aja. Lu kan laki-laki. Gua tidur di masjid aja deh. Ya, teman-teman nanti dari Mesia.org Nandar kita akan biayai keberangkatannya ke Surabaya 500.000. Aku pribadi nambah 200.000, berarti udah ada 700.000. Sisanya nanti Bang Wan. Oke. Ya. Sedikit. Gitu sedikit aja kita berbagi Bang. Kalau semua sama Bang Wan nggak boleh teman-teman. Bang Wan ini juga banyak ngasih orang. Jangan semua ke Bang Wan. Kita berbagi. Sistem kami Mesia itu berbagi teman-teman. Jadi bukan cuman ke satu orang kita bebankan. Ini jangan. Bunda Mila, berbagi kita. Mana Bunda Mila? Nah Bunda Mila sini Bunda Mila. Hatilah kita lagi butuh bantuan uang nih Bunda Mila. Ayo Bunda Mila naik Bunda Mila. Kalau Bunda Mila ini orang kaya teman-teman. Kalau cuman untuk ongkos ke Surabaya mas lebel sama Bunda Mila cikling gitu. Bunda Mila mah gampang cikiu gitu. Allah masih tidur ini. Ya Allah, ini Rifan. Bun, Nandar mau pergi ini Bunda. Nandar mau pergi ke Surabaya. Kan kami nanti seminar ketemu sama Yonatan Purnomo di Surabaya tanggal 6. Aku nggak ada yang biayain Bunda. Aku pekuin sendiri nggak apa-apa lah, ikhlas. Nah Nandar dari Mesia 500.000, tapi nggak cukup 500.000. Kalau Bunda mau nanti Bang Wan usah dulu biar Bang Wan. Dari Mesia itu kan program Mesia tuh yang kami kumpulin sendiri tuh. Nah Bang Wan biar nanti kasih gajinya si Mika aja. Si Tante Mika kan lagi kerja sama Mesia sekarang. Dia lagi turun ke posko bencana di Sumatera Barat Bun. Nanti Bang Wan nggak usah Bang Wan kasih si Nandar lagi. Bang Wan kasih gaji ke si Mika sama timnya. Nanti Bunda Mila kasih uang buat nambahin Nandar aja ke Surabaya. Dia Nandar tuh daerah mana sekarang berbagi tinggal? Guys Kuningan Bun. Kuningan Jawa Barat. Apa ke sana? Lu kira-kira estimasi ongkos lu berapa Nandar? Ongkos lu berapa semuanya? Totalnya lu totalin cepetan. Jangan basa-basi lu jujur aja. Sama uang makan lu berapa? Buruan. Enaknya naik kereta atau naik motor atau naik apa ini? Masa naik motor? Yang mana paling aman? Naik motor Bang, bahaya nanti lu pingsan di jalan. Bahaya. Naik kereta api aja. Naik kereta api aja yang ekonomis. Berapa? Ekonomi. Nggak kalau kereta Nandar alang-alang naik pesawat. cek dulu. Jangan naik pesawat kemahalan. Ya udah estimasi biayanya aja Nandar. Nanti kalau nggak bisa naik kereta kan lu bisa naik bus. Yang penting estimasi biaya yang kita butuhkan di sini sekarang. Nanti gua bantuin lu cari Traveloka aman. Yang penting duitnya dulu. Mumpung Bunda Mila belum tidur cepet Nandar.
Orang Bunda Mila baru bangun, kok mau tidur sih, beda. Ayo buruan cepet. Kira-kira lu butuh misalkannya cukup nggak lu kan udah nih dari 500 dari Mesia, dari gua 200, dari Netizen 700 ribu. pinter tuh. Netizen pinter tuh, kira-kira berapa itu? Iya memang kira-kira nih Nandar nih monyok Gua ya. nggak. Dari gua 200 ribu, dari Mesia 500 ribu. Nah sisanya itu kira-kira berapa lagi dari Bunda Mila? Buruan cepet. Mana tahu nanti Bunda Mila lebihin buat gua, cepetan. Terserah aja deh, aku masih ikhlasnya lah. Nggak tahu. Setelah Bunda aja ya, setelah Bunda aja. Kita Bunda nggak aja mau lah. menentukan ya. Kita Netizen tunggu berapa aja netizen? dari Nanti Bunda. kalau nggak cukup nggak bisa pergi katanya. Bisa Bunda, kalau nggak cukup nanti ada Bang Wan, kan kita banyak Jadi donaturnya, ngapain Bang ke Wan ada. Surabaya, ngapain, ceritain dulu. Oke, biar kita jelaskan. Baik Bunda Mila, tanggal 6 Desember itu ada seminar Yonatan Purnomo Tunggu, saya rekam membongkar. dulu biar bagus ini. Tunggu Oke, baik. sebentar. Biar bagus ya. Baik, kita akan Biar bagus. teman-teman perhatikan ini dari Bunda Mila Amerika. Oh, tunggu dulu sebentar. Udah Bunda, kalau udah bilang Tunggu, action tunggu. gitu Bunda, cepat. Bunda bilang di action gitu ya. Oke, action. Oke teman-teman, insya Allah tanggal 6 Desember kita akan mengadakan namanya AWF, salah satu lembaga besar apologetik dan kristologi yang itu dari ulama Muhammadiyah. AWF itu mengadakan acara seminar. Nah mungkin aku tampilkan dulu ya ininya teman-teman ya. Seminarnya tentang Seminar. apa, Bunda Rifa? Bentar Bun, aku bacakan ya. Ini aku tampilkan dulu ininya aja, pamfletnya ya, biar lebih enak ya. Jadi teman-teman, seminar ini diadakan oleh AWF dan dimana saya dan Yonatan Nandar ini berafiliasi dengan mereka, walaupun kami tidak termasuk secara struktural di dalam organisasi mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang juga kami bagian dari mereka juga. Nah saya ikut masuk dalam daftar pengikut seminarnya, dan nanti seminar itu adalah bintang tamunya Jadi atau tamunya speaker adalah nih. Bang Nandar nih jadi speaker. no, bukan, atau kami gimana? cuma datang saja karena kami nanti ada bertemu dengan beberapa para ahli di sana. Nah, jadi speakernya atau tamunya adalah Yonatan Purnomo, Bunda, salah satu doktor teologi dan bahasa Iya, saya Yunani. pernah dengar nama itu, benar. Ya. Nah, dan judulnya adalah, bentar aku cari dulu Pak Edi kemana bentar ya, bentar aku ambil ini dulu. Pak Edi Prayitno. Ini. Loh, Nah, jadi sama Ustadz Edi, sama Ustadz Iya. Prayitno. iya. Oh, tunggu dulu. Ini ada telepon dari Mika Culuk dulu. Bentar ya, Bunda. Bentar. Ya, Miko Culuk, gimana keadaanmu? Kamu masih hidup kah? Waduh, nggak ada signal dia. Udah chat aja dulu. Si Miko Cok sempat nelpon barusan teman-teman. Udah lanjut lagi. Nah jadi ini dari Pak Edi Prayitno, ada pamfletnya nih saya tunjukin ya. Ya. Saya udah posting ini loh. Bentar Tapi ya, judulnya bentar. apa seminar ini? Oh ya, makanya saya buka dulu bentar. Aduh, mana lagi seminarnya? Ini judulnya. Seminar kontroversi Alkitab. Balik Ini kamera. nih. Oh, Alkitab. Oke. Ini bukan pamfletnya, ini list aku, ini aku listnya ikut daftar nih. Aku udah daftar nih, tinggal Nandar belum daftar. Ya. Speakernya siapa selain Yonatan Purnomo sama Profesor Manahem Ali. oh iya, Masya Allah, saya tahu. Nanti aku bawa kitab Yunani juga, nanti aku tanya nih ayat-ayat Iya. kosong bagaimana tanggapannya gitu. Jadi kami menuntut ilmu Bunda dan bertemu dengan para ahli supaya kami dapat bisa minta waktunya Pak Yonatan Tanggal Purnomo untuk berapa memberi itu? kajian. Tanggal 6 Desember Bunda. Nah jadi untuk Nandar aku biaya sendiri Bunda, tapi nggak apa-apa lah kalau ada yang mau bantu juga. Tapi nggak minta, nggak boleh Ya, minta. bantu, Aku dilarang, kita bantu. aku dilarang minta sama, nggak boleh aku keluarga aku nggak boleh kau minta ya Dek, kata keluarga aku. ngapain Aku sehat kan kok, nggak boleh. Masyatul Ummah. Dengar. Mesia itu punya uang 500 ya. Aku pribadi ada uang 200 buat Nandar karena aku udah niatin kalau Nandar Nggak usah Rifa, nggak 200. usah. Kalau dari Gak Rifa aku apa-apa, udah tersebut Nandar, udah terungkapkan di Nggak mulut usah. dan tidak boleh ditelan lagi. Nanti kalau ada yang mau ganti nggak apa-apa, yang penting keluarkan dulu duit itu Nandar. Cerewet banget, harus gitu Nandar. Jadi Aduh, gua dimarahin ini. duit gua nggak apa-apa. 700.000 dari Mesia dan Unirifa. Nah Nandar itu berangkat dari rumahnya ke Surabaya. Nah nanti Nandar itu ongkos pulang pergi sama makannya itu Bunda. Jadi nanti kami serahkan ke Bunda Mila untuk membayar sisanya. Terserah Bunda Mila mau memberikan seberapa. Kami tidak penting. Tempat tinggal Yang ini. penting Nandar bisa sampai. Tempat tinggal ini saya koordinasi sama Pak Han. Nih, Kalau saya sih saya juga lagi request
interview sama Menahem Ali. Keren ya. Oh, Mudah-mudahan ya. bisa, udah. Mantap. Iya. Oh, udah ini. Udah kan kemarin Ya. sama siapa Ustadz Edi Prayitno Mu'alaf itu. Oh, Jadi nanti Pak Edi. Iya, lanjutan. kami sama Pak Edi. Kami nanti ketemu sama Itu Pak dia. Edi. Makanya insya Allah. Jadi kita mengkaji soal si Kudis lagi. Oh iya, ngomong-ngomong, sebenarnya saya mau bantu siapa namanya Mesaya ini. Ya nantilah kita ngomong belakang layar. Cuma ada hal-hal tertentu yang Uni Rifa harus. Ya Bunda udah jelasin ke Nah, aku, ya oke. aku tahu itu. Ya udah. Nandar, coba cek dulu sekarang nih, buka Google, buka di apa namanya kereta, kira-kira berapa? Jadi saya tahu. Tapi aku masih bingung, Bun. Udah, Mau ini naik- aku masih bingung mau naik kereta apa naik kendaraan pribadi gitu ya. Kalau naik mobil Coba aku telepon itu Pak. pikirin bensinnya itu mahal. Kalau saya benar. bilang Tolnya juga repot. mahal ya. Mending di Semua sana. penat juga Tolnya itu. mahal. Iya. Capek, mending naik kereta aja Capek. Nandar. Ya wis kereta Berapa berarti. jam sih perjalanan? 6 jam ada? Kalau dari tol itu aku lihat 7 jam. Oh 7 jam, oke dari 7 jam. tol. Kalau kereta Ya, hitunglah itu- 8 jam dari rumah. Kalau kereta juga Nah, ini ya coba cek segitu, berapa kereta. 8 jam. Coba. Bentar gue telepon dulu Pak Han ya. Bentar gue telepon dulu Pak Han ya, kita dengerin. Siap. Pak Han itu siapa? Pak Han ini penyelenggara. Oh. Bang Nandar sambil cek kereta berapa duit itu. Iya juga Nandar, HP lu kan satu lagi bisa ngecek. Teman-teman tolong cekin dong. Andi bagian cek-cek tiket dari ini dong, dari rumahnya Nandar, dari Kuningan ke Surabaya. Udah Pak Edi aja deh, nggak ada nih Pak Han Si Mika bilang alhamdulillah baru nyampe, sinyal susah, lampu mati. Ya udah istirahat dulu Mika Cok. Ya udah istirahat dulu Mika Cok. Masih banjir ya Istirahat. Padang. Longsor Bunda, bukan banjir, rumah orang Longsor, ya gulung-gulung. Allah. Di mana itu, di Bukit Tinggi apa di mana? Di Palembayan di belakangnya Gunung Maninjau, kampung halaman aku Bunda. Oh di Maninjau ya, saya pernah ke sana. loh. Aduh, Belakangnya. cantik banget Maninjau Belakangnya. ya Allah. Bunda, 200 orang masih terkubur Bunda sekarang ini. Ya Allah Tuhan. Sekitar 200 orang. Makanya si Mika itu dia langsung turun ke lapangan. Ntar aku telepon dulu Pak Edi Prayitno dulu deh. Edi Prayitno. Tanggal 6 ya. Berarti ini udah 4 hari lagi aku berangkat. Aduh, mana lagi di seminarnya itu ya. Aku nggak ketemu sama ininya deh. Ntar teman-teman ya, aku cari dulu. Jadi teman-teman, insya Allah nanti di seminar itu aku sama Nandar punya hak untuk bertanya teman-teman. Dan tahu sendiri kan, kalau kami bertanya bagaimana nanti pasti akan menggemparkan alam semesta ini teman-teman. Makanya nanti Pak Yonatan Purnomo, kami mau mengajukan Pak Yonatan Purnomo untuk menjadi narasumber kita di roomnya Yonatan Nandar ini. Kalau perlu kita bayar. Tuh 19 kereta 1 juta PP. Tol Jakarta 1 juta sendiri, jangan pakai mobil pribadi. Oke, tuh jangan pakai mobil pribadi, bener. Capek ini kamu, Kang. Tuh Nandar. Ya, siap Bun, siap. Kalau perlu lu berangkatnya tanggal 5 Nandar. Nginepnya di mana? Berangkatnya tanggal 5. Kalau aku nginepnya udah dicariin Pak An, Oh, tapi aku kalau Nandar nginep ini nginepnya di aja. di masjid, Di Masjid musola. Agung aja. Bawa sleeping bag. Nanti Ambil kapan penginapan, bawa Bang sleeping, Nandar. saya bawain sleeping bag ya. Enggak, ambil penginapan. Cari penginapan. Nandar nanti kalau duit lu banyak gua nebeng makan sama lu ya Nandar. Amin, dah terakhir Amin. Bener, aku bercanda teman-teman sama Nandar. Aku sama Nandar Itu tuh udah ini aja, Kang teman. Nandar. Di Rifa. Si siapa namanya? Habib Hadi Asari yang tanggul itu loh. Ah, tuh nih, aku liatin ya ini nih. Aku malu kalau aku Iya. introvert Bun, aku tuh kalau ini pemalu orangnya. Di masjid aja nggak Coba apa-apa. ngomong sama dia. Dia itu orang sana, orang Tanggul, orang Surabaya situ. Pasti dia bisa usahain kalau rumah-rumah. Ah, ini Bunda, ini udah gede belum? Udah gede belum? Oh iya benar, saya pernah lihat ini. Mantap ini. Iya. Nih ya. Oke, aku bacakan acaranya teman-teman ya. Di sini teman-teman ada acara mengungkap kontroversi Alkitab Kanon. Di sini moderatornya Pak Manahem Ali dan juga nanti narasumbernya adalah Pak Yonatan Purnomo, dan aku sama Nandar adalah akan masuk di tengah-tengah itu untuk mendapatkan hak bertanya nanti insya Allah. Dan juga kami ingin ngobrol dengan Pak
Pak Yonatan Purnomo untuk mengajak Pak Yonatan Purnomo suatu saat bisa menjadi narasumber di Komal kita. Kalau perlu kita gaji dari Mesia nanti ya, biar Pak Yonatan Purnomo mengajarkan kepada kita bagaimana bobroknya kitab mereka ya. Aku budget dari Mesia nanti 1 jutaan lah, kalau 30 menit dia kasih pemaparan ya, kalau bisa gitu ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya kan Andar. Yang penting kan ilmu pengetahuan. Iya, betul. Bukti konkret gitu. Kita kan di sini kan ilmu yang perlu kita bahas. Teman-teman perhatikan ya, Mesia ini memprioritaskan ilmu pengetahuan, bukan ongkos-ongkosan ya. Jadi makanya ongkos yang Nandar itu tuh, karena ini Nandar tujuannya pergi belajar. Tapi kalau Nandar misalkannya ketemu untuk ini acara apa namanya, cuman untuk ini, nggak akan kita biayain, nggak. Tapi karena ini seminar, Nandar juga perlu pengetahuan, karena Nandar ini sedikit-sedikit bisa bahasa Yunani, jadi biar dia bertemu sama Yonatan Purnomo gitu. Jadi apologetnya bukan cuman aku aja. Nah, Pastor Leoding itu kalau nggak salah Ustadz Kenama yang lagi usahain untuk keberangkatannya ke sana, tapi nggak tahu bagaimana koordinasinya, karena aku nggak koordinasi dengan itu. Aku cuma koordinasi sama para Mesia aja, karena aku nggak bisa banyak pegang ini dan pegang itu. Oh, ini nih si Miko Culuk nih, telepon nih bentar. Wah, mahal tiketnya. Iya. Nah, mereka sendiri seminar itu uangnya dari mana itu? Mereka punya yayasan dulu, namanya Yayasan AWF, ya. Abdullah Wasyian Foundation. UAPM. Kayak ini dari AWF. Dori teman-teman. Bunda, sebentar Bunda. Teman-teman kita dapat laporan langsung dari ini, signal lagi susah. Halo Dori, bagaimana keadaan di sana? Dan si Miko Culuk mana dia? Di sini alhamdulillah kami bisa sampai di sini dan melewati 3 titik lokasi yang berdampak. Saya nggak sanggup melihatnya ya, bahwa rumah hancur semua, bahkan ada yang tertimbun, bahkan satu daerah habis, bahkan maunya menyengat, lumpur di mana-mana, rumahnya hancur. Jadi buat teman-teman, rencana pendistribusikan bantuan ini mungkin kami akan rumah ke rumah ya, biar sampai langsung, karena di sini bermasalah ternyata. Kalau di posko ada yang berebutan, ada yang tidak sampai kepada lanjut tidak sampai kepada yang membutuhkan. Ada yang menimbun, karena tunggu ini entah tunggu apa. Jadi ternyata ada yang saudara kita yang masih sibuk cari keluarganya, dia udah makannya hobi, jadi udah ada yang ribut ke posko. Jadi rencana kami berinisiatif, kami akan membuat per paket ya, kita akan terjun bersama dengan masyarakat sini, antar pintu ke pintu langsung kepada yang membutuhkan. Mika, yang kita kan ada tim. Kamu ini Mika kan? Mika ini. Jadi ada tim kan? Dori. Oh, ini Dori. Oh, kirain si Mika. Jadi bentar dulu. Jadi kamu Mika sama 3 tim itu, 3 tim ada 3 orang kampung itu, nanti insya Allah upah atau jasa kalian bekerja itu nanti insya Allah akan ditanggung sama Bang Wan. Saya sudah bilang 100.000 1 orang ya. Mudah-mudahan nanti kalau untuk besok nanti kita keluarkan dari uang donasi aja. Bilang sama orang-orang yang bekerja itu, kamu ada 5 orang saja yang bekerja. Kalau lebih nanti kita khawatir untuk ini ya. Yang jelas kamu pilih orang-orang yang betul-betul mau bekerja ya, relawan yang mau bekerja. Nandar tadi mau bilang apa, Nandar? Apa? Semangat. Ya, tolong nanti Mika buat kata Nandar semangat. Terus satu lagi, tolong difotokan semua pekerjaan kamu, difoto, di share di grup. Nanti kalau kamu sudah bisa live, nanti kamu live kan. Oh ya, kalau boleh tahu ada berapa korban jiwa? Kalau kita dengar di berita sekitar 178, tapi masyarakat di sini mengatakan lebih dari 500. La ilaha illallah, lebih dari 500 orang. Innalillah. Lebih, karena anak yang sampai sekarang yang belum ditemukan masih ada satu daerah itu rata semua, satu pun nggak ada. Bahkan ada satu daerah yang di pinggir sungai
itu ada beberapa rumahnya hilang, orangnya hilang, semuanya sampai belum dijumpai di mana satupun. Ada anak kecil doang dijumpai di atas rami sama di lumpur, yang banyak yang hidup di hidup, satu orang sudah meninggal. Nah di sini betul lilin sangat butuh di sini, biar Lilin, ya? semuanya mahal. Ya lilin, alhamdulillah kami ada beli lilin juga untuk penerangan Senter sini. kamu jadi beli nggak senter? Nggak ada apa-apa. Mika, kamu jadi nggak beli senter kecil-kecil? Nggak jadi, lupa. Kan saya suruh beli senter kecil-kecil buat kalian juga. Oh ya, Mika, kapan kamu ke kota lagi? Setelah ini langsung ke kota, di kota nanti sampaikan, terus kita transfer lagi uang yang ada sudah terkumpul hari ini ya. Nanti kamu berulang lagi ke sana. Ya, tunggu dulu, kami tanyakan dulu apa yang dibutuhkan di sini. Kalau sembakonya udah banyak, kita alihkan ke yang lain. Kalau memang butuh misalnya atau apa kain, kita belikan kain perwal untuk apa misalnya untuk kalau memang ya butuh kain ya untuk posko rumah sementara atau gimana. Pakaian dalam, obat-obatan, pembalut, minyak Ya, kayu putih. Oh ya, tadi katanya kalian dapat bantuan ini ya, gratis dari grosir ya, popok ya. Ya, bantuan dari grosir 5 dus popok. Alhamdulillah ya Allah. Tanyakan ini buat siapa? Tante, ini buat korban bencana di daerah Palmayan. Nah, ya udah kami nggak bisa datang ke sana. Tadi kami Bentar Mika, berarti bisa nggak besok saya sondingkan untuk warga Bukit Tinggi sekitarnya untuk mengumpulkan selimut pakaian di satu tempat yang bisa kamu jemput? Ya kalau memang bisa kita usahakan. Ya. Memang dibutuhkan ya untuk kalian. Oke, nanti kamu jemput aja ya kalau kamu sudah ke kota. Oke, aku inisiatif itu aja ya. Iya. Selain kita masih menunggu donasi uang masuk, kita juga akan himbau. Tapi tunggu dulu nih, masalah baju mungkin tunggu dulu karena takutnya nanti nggak muat, kita prioritaskan dulu lah ke mobil ya. Makanan dulu. Oke, boleh. Selimut Mika, tapi selimut Mika. Apa sih Dori, tapi selimut itu penting sekali. Kasihan mereka kedinginan malam-malam, selimut. Iya. Pokoknya tanya aja Uni. Tanya dari warganya butuh apa. Bergerak juga dengan warga ini, nanti gimana caranya melakukan pergerakan juga kan ada ini sama di sini. Lalu teman semuanya doain jalan dari jam 10 kita sampai sekitar jam lewat karena jalannya jalan banyak putus terus jalannya berlumpur, jalannya pinggirnya retak, banyak yang juga kayak gitu. Jadi untuk sementara ya itu aja, saya Tante Mika, reporter TV One melaporkan dari Palembang. Tante Mika, tadi kau bilang Dori dasar ketuan tepu. Suara aslinya. Suara aslinya. Udahlah. Assalamualaikum, hati-hati kau ya Mika ya. Mika hati-hati di jalan, baca doa terus, jangan aneh-aneh karena jalannya rawan retak, rawan hancur, rawan kena longsor. Pokoknya kau hati-hati sama orang sana. Jangan ngomong sembarangan ya. Kau jangan kencing sembarangan ya, nanti kau dipatok ular ya. Iya. Udah Dori ya. Udah Miko celok ya. Assalamualaikum, hati-hati kau. Kamu salah Uni, jangan kau makan enak-enak lagi. Besok kalau makan jangan pakai dendeng lagi ya. Besok makan di rumah makan tolong pakai kuah aja biar uangnya hemat. Itu bertiga sama yang angkat barang. Oh, bertiga makannya. Oh, begitu. Dia makannya. Gak apa-apa, makan enak ya. Udah besok makan pakai garam aja ya. Udah. Rendang. Danau Maninjau. Iya. Uni Bang Nanda. Iya. Bismillah Bang Wan, aku pamit dulu ya, mau balik dulu nih karena numpang wifi aja di BR sama laptop. Ya, makasih semua. Assalamualaikum. Bang Tengku, sekejap nanti kalau ada yang telepon jawab saja ya. Siap Bang Wan, siap. Baik ya, terima kasih Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh ya, ini ya. Ini foto terbaru ya. Sama ya. Di Aceh pun, di Aceh. Oh, Bang Teguh udah kirim ini Bunda, udah kirim. Ini teman-teman ya, si Mika memotokan barang dari mobil dikeluarkan di rumah warga ya. Ini barangnya dari mobil dikeluarkan yang dibeli sama si Muko Culuk tuh.
Tuh Oh, udah bisa pemuda-pemuda masuk yang ya? udah bisa. Jadi Jadi Sumatera Mika- kena semua tuh, dari mulai Medan Tidak semua, sampai ke Padang. tidak semua, Oh, tapi ada tidak titik-titik semua. patahan. Dan kabarnya ada lagi nanti gempa megatrust yang akan mengguncang. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita Jangan semua. gitu Rifa, jangan gitu. Lu lihat BMKG bilang Dari gitu, dulu megatrust juga patahan begitu. Sumatera. Megatrust Oke. tapi nggak usah lah udah. Udah saya mau berdoa saja sama Allah. Jangan nakut-nakutin orang Rifa. Boleh kata Pak Han. Ntar gue tanya tempat. Nggak, ini Pak Han nelpon gua nih. Ini Pak Han lagi nih. Assalamualaikum Pak Han. Ini saya lagi live streaming sama Nandar nih. Bisa semuanya, masih bisa kok. Oh, Langsung aja dat. Nanti tak sambut ya. siap. Berarti acaranya tanggal 6 pas ya Pak Han? Iya, tanggal 6 itu hari apa Sabtu ya? Iya, tanggal 6 hari Sabtu ya Nandar ya. Nandar lihat tanggal 6 hari Sabtu enggak? Iya hari Sabtu. Hari Sabtu. Berarti berangkatnya kami dari tempat masing-masing itu hari tanggal 5 dong Pak Han. Iya. Siap. Oke. Acaranya pagi jam 9 sampai jam 11. Oh, berarti aku sama Nandar berangkat tanggal 5 dari rumah. Berarti nginep kami di sana ya. Nomor di Bayangkara aja nama. Kalau nginep gampang lah nanti Pak Han. Si Nandar katanya dia nginep di pohon-pohon nanti bisa. Enggak, sama aku di sini banyak orang. Nanti Kalau aku gelantungan gampang Pak Han. Aku gelantungan di pohon udah biasa. Ya Pak Han, insya Allah sampai ketemu ya Pak Han. nggak jumpa ya. Iya, lama kita nggak ketemu. Insya Allah Pak Han, nanti kita ketemu tanggal 5. Saya dan Nandar OTW ke sana, dan kami mewakili Mesia, mewakili netizen TikTok untuk mendapatkan ilmu di seminar itu nanti. Ini lagi live streaming. Oke Pak Han. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan justru dari sampean. Makanya nanti itu aku nanya. nanti aku Nanya sama aku. Nandar. Siap. Boleh tanya. Termasuk siapa Mas? Siapa tuh yang Api Jawa Timur siapa Mas? Siapa? Api Jawa Timur. Lupa aku. Ardiansa. Oke lah. Yang pernah tanya yang kemana hari? Oh, Ardiansa. Yang Ardiansa. lain, Ya, Ardiansa. Ardiansa ya, Ya. datang juga itu. Iya. Siap-siap Pak Han, nanti tak kabari lagi ya. Kita teleponan aja nanti. Siap. Insya Allah kalau Allah izin. Ya, Allah izinkan kalau Allah mudahkan hari ini, hari Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.